Karena jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menunda untuk berbuat kebaikan ketika kita mendapatkan kesempatannya. Kebaikan apa saja lakukan, selama itu ada tuntunannya di dalam syariat dan dibenarkan di dalam syariat. Selama kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan kebaikan tersebut. Karena nanti akan datang satu waktu di mana kita tidak mampu lagi melakukan kebaikan itu. Hati kita sangat ingin untuk melakukan kebaikan tersebut, namun jasad kita, kekuatan kita sudah melemah dan kita tidak mampu lagi melakukan kebaikan tersebut. Maka pada saat seperti itu, manusia hanya tergolong menjadi dua saja. Ada manusia yang tinggal angan-angan saja, atau mungkin dia mendapatkan pahala niat saja, karena jasadnya, tubuhnya tidak mampu lagi melakukan kebaikan tersebut, namun niat dan hatinya sangat ingin melakukan kebaikan itu. Dan ada orang yang semasa ketika dia diberikan kekuatan oleh Allah, dia menjaga kebaikan tersebut. Dia senantiasa melakukan kebaikan tersebut dan dia senantiasa menjaganya. Maka ketika dia sudah tidak mampu lagi untuk melakukan kebaikan itu, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala yang sempurna kepadanya, seperti apa yang dia lakukan semasa dia masih kuat dan masih mampu melakukan kebaikan itu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara," ya, jika ada seorang hamba yang sakit atau melakukan perjalanan safar, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kutiba lahu mithlu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Akan dituliskan pahala untuknya seperti apa yang dia amalkan ketika dia dalam keadaan sehat atau ketika dia dalam keadaan muqim, tidak safar. Ketika seorang sakit dan dia terbiasa melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan sunnah misalnya, katakanlah puasa Senin dan Kamis misalnya, dia adalah orang yang rutin melakukan puasa Senin dan Kamis, selalu dilakukan dalam keadaan dia sehat dan dalam keadaan dia mukim. Karena kalau dia safar, tidak sunnah dia untuk puasa Senin dan Kamis. Tapi kalau dia mau berpuasa silakan, namun tidak dianjurkan atau tidak sunnah, ya, karena dia sedang melakukan perjalanan safar. Atau solat rawatib misalnya, solat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah, solat rawatib, dia senantiasa menjaganya jemaah sekalian, semasa dia kuat mampu melakukannya dan ketika dia mukim. Hingga datang suatu waktu dia harus safar, maka tidak disunnahkan dia untuk salat sunnah rawatib. Bahkan salat yang wajib saja diqasar menjadi 2 rakaat, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yang 3 tetap 3, maghrib tetap 3. Maka dia tinggalkan, karena dia safar, dia tinggalkan salat sunnah rawatibnya. Namun selama ini dia senantiasa menjaga salat sunnah tersebut, maka tetap dituliskan baginya pahala seperti salat sunnah rawatib yang senantiasa dia jaga itu. Begitu pula dengan puasa Senin dan Kamis misalnya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, mampu dia melakukan dan dia senantiasa menjaganya. Ya, makanya para ulama senantiasa menasihati kepada para pemuda, lakukan amalan-amalan terbaik di masa muda, karena nanti di masa tua tidak mampu lagi melakukan amalan tersebut, tetap Allah SWT tuliskan amalan itu jemaah sekalian. Ya, tetap Allah berikan pahala tersebut. Kenapa? Karena kalau bukan karena dia tua, niscaya dia akan senantiasa menjaga amalan itu. Itu maksud dari hadis Nabi SAW tadi. Maka orang yang senantiasa berpuasa sunnah Senin dan Kamis misalnya, atau berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, ya, ayyamul bid, hari-hari putih 13, 14, 15, atau di tanggal mana saja, yang penting 3 hari dalam 1 bulan. Makanya orang yang berpuasa Senin dan Kamis, dia masuk juga orang berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Karena kalau dia jaga Senin dan Kamis, berarti dia melakukan berapa? Dia melakukan 8 kali dalam 1 bulan, ya, 8 kali dalam 4 pekan. Dia melakukan 8 kali dalam 1 bulan. Nah, itu senantiasa dia jaga.
kemudian tiba-tiba datang suatu waktu dia jatuh sakit. Dia jatuh sakit, tidak mampu lagi berpuasa, tetap dituliskan untuknya pahala puasa Senin dan Kamis, pahala 3 hari dalam 1 bulan. Kenapa? Karena semasa dia sehat, mampu, dia senantiasa menjaga amalan tersebut. Berdasarkan hadis Nabi SAW tadi, jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman, maka akan dituliskan untuknya pahala seperti yang dia lakukan ketika dia sehat dan ketika dia sedang mukim, tidak safar. Nah, ini perlu kemudian kita jaga jamaah sekalian.